Selamat malam, Bapak Samuel Haning, Komisaris Utama PT Propamor. Malam. Ya, Malam. Hari hari ini Selasa tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 7 malam. Pak Sam, Ya. ini beredar berbagai kabar di media soal tanggapan umum fraksi Partai Golkar yang menyarankan agar dilakukan audit Ya. terhadap PT Propamor. Itu banyak, ada beberapa item itu kira-kira tanggapan Pak Sam sebagai komisaris utama seperti apa? Jadi yang pertama, kami PT Filpemor, Dewan Direksi, Dewan Komisaris ya minta terima kasih ya kepada pandangan Partai Golkar yang menyarankan untuk audit. Oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwa kami ya Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sejak tahun 2019 sampai saat ini kami setiap tahun telah melakukan audit. Lalu orang itu tanya, audit itu kita memakai jasa konsultan audit eksternal ya, untuk mencapai mutu, kualitas, standar progres suatu perusahaan. Itu harus dilakukan. Ternyata ini pun kita lakukan, bukan tidak. Ya. Dan kami punya dewan direksi, pernah RDP juga dengan DPR Komisi 3 menyampaikan hal yang sama, bahwa PT Filpemor selalu melakukan audit. Lalu mau audit apa lagi, silakan. Ya. Pertanyaannya tentang BPK melakukan audit, sah-sah saja. Kami legowo, tetapi perlu catatan juga. Kalau BPK atau BPKP untuk melakukan audit di PT Filpemor, apabila adanya penyertaan modal dari pemerintah daerah kepada PT Filpemor. Sepanjang belum ada penyertaan modal dari pemerintah daerah ya untuk PT Filpemor, maka kemungkinan BPK tidak melakukan audit. Ya, audit yang kita pakai adalah audit eksternal untuk mencari tahu pengembangan serta kualitas dan sehatnya suatu perusahaan. Ya. Oke, baik Bapak. Pak, ini di dalam pandangan fraksi juga mengatakan bahwa PT Propamor sama sekali belum memberikan keuntungan apa-apa. Itu benar? Jadi ini kan Tidak. itulah saya sangat mengharapkan sah-sah saja. Ya. Jangan tendensius. Ya. Seharusnya ya kan, kalau fraksi Partai Golkar ini ya mau memberikan keterangan, itu harus menanyakan terhadap kami. Kami siap memberikan informasi-informasi yang menarik tentang yang diberitakan itu. Ya. Mengenai dividen ya kan, Ya. itu kan DPR juga harus pandai ya, paham mengenai undang-undang PT ya kan, undang-undang PT
dividen itu lahir dari apa? Nah, cara progres ya pembagian dividen itu mekanismenya seperti apa? Nah, ini harus perlu tahu. Kalau saja saya bilang, kalau saja ya dividen yang kami maksudkan adalah hasil lalu membagi terhadap pemilik perusahaan bersama-sama. Itu kalau bicara tentang dividen. Setiap kali kita melakukan rapat umum pemegang saham, ya, lalu seringkali kita berbicara bahwa belum ada penyertaan modal. Ingat Bapak Dewan, ya saya sampaikan belum ada penyertaan modal dari pemerintah. Tetapi PT Flowomor tahun 2020 telah memberikan kontribusi PAD sebesar 500 juta. Bahkan ini tahun 2021, ya, kita akan memberikan juga sekitar 20% di tahun 2021 Jadi dari laba itu. Ya, pada tahun 2021 PT Flowomor akan menyetorkan. ya, karena sesuai hasil kemarin, ya, sekitar 20%. 20%. Nah, dari penghasilan kita. Ya. Itu boleh dikasih bocoran Pak Sam, Ya. kira-kira berapa banyak? Nah, kalau yang ada lah, Ada, gitu, itu ada. pasti Ya ada. Dalam arus kemarin itu Ada. ada. Ya. Tetapi tidak kosong. Tidak kosong. Tidak kosong. Ya, ingat, tidak kosong. Ya, kami memberikan kepada pemerintah daerah sebagai masukan PAD tambahan. Baik, Bapak Komisaris Utama. Pak Sam, ini juga ada catatan-catatan menarik dari pandangan umum fraksi Partai Golkar ini, seperti Hotel Sasando katanya pada tahun 2021 tidak menyetorkan dividen. Terus soal Hotel Plango yang sama sekali tidak ditelantarkan. Itu pendapat Pak Komisaris seperti apa? Jadi begini, makanya teman-teman yang di DPR, ya sebelum ya memberikan pendapat atau pandangan harus tanya-tanya dulu. Jangan asal nabrak nubruk kan gitu kan, tanya dulu. Yang pertama umpamanya PT Sasando, adakah hal yang sama penyertaan modal dari pemerintah provinsi terhadap PT Sasando? Nah, itu dulu. Nah, ada nggak gitu? Ya, ya kalau ada ya silakan. Ya kalau tidak ada gimana? Itu. Nah, tentang pelaku itu kan masing dalam usaha itu tanya aja di badan aset itu. Ada di badan aset. Ya. Ya itu kan itu masih urus perizinan-perizinan yang lain. Tidak terlantar kok, tidak terlantar. Jadi masih menyangkut soal perizinan, Bapak. Iya, itu kan tidak terlantar. Ini kan masih berjalan, Berproses, ya. tidak gitu. Ya. Oke. Pak, ini rekomendasi yang agak sedikit mengejutkan juga, bahwa fraksi Partai Golkar menyarankan agar PT Flowomor dilikuidasi. Ini kan gimana ya saya mau ngomong nih, ya kan? Mindsetnya gimana? PT Flowomor memberikan kontribusi PAD, ya kan? Sedangkan pemerintah tidak memberikan penyertaan modal, lalu suruh likuidasi. Masuk akal enggak gitu? Macam apa ini pula nih kawan-kawan kita di DPR nih, ya kan? Kita memberikan kontribusi PAD kepada pemerintah, lalu disuruh likuidasi, artinya ditutup.
ini mindsetnya gimana gitu, pola pikirnya gimana, betul. Maka tolonglah, ya bapak-bapak kita ini kan harus pintar dan bijak lah di dalam memberikan pandangan, supaya jangan membias yang tidak-tidak, betul. Nah, ini kan lucu kan? Ya, kita memberikan keuntungan kepada pemerintah sebagai PD, lalu disuruh tutup. Tutup apabila kita tidak memberikan kontribusi PD, ya kan, kepada pemerintah. Nah, itu yang saya sampaikan kan gitu. Ya. Saya ini mungkin yang terakhir, Pak Komisaris. Ini ada sentilan juga soal mengenai kapal. Ada katanya ada dana dari pemerintah pusat atau apa begitu. Jadi Saya begini, lupa soal itu. jadi begini, ya kan kita punya ada kapal, tapi ada satunya wheel bowling itu, ada dock, rusak diperbaiki. Nah, lalu kita untuk pengembangan usaha. Jadi DPR kan harus selama ini kan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kan panggil kami. Kami memberikan informasi dan data. Dan kami, ya, Dewan Direksi kami telah melakukan RDP dengan Komisi 3 DPR Provinsi dan melaporkan hal seperti itu. Jadi semuanya sudah pernah dilaporkan pada Komisi 3. Sudah dilaporkan tentang 3 buah kapal, satu itu kan rusak ya, sekarang ada dock ya, yang mudah-mudahan dia udah berjalan lagi gitu kan. Nah, ini yang perlu sampaikan. Lalu ada pengembangan, ya memang di dalam erupsi itu kita membuka pengembangan bidang usaha ya. Bidang usaha, dan itu memang di dalam akta notaris ada perubahan-perubahan itu, ya kan? Ya itu juga salah satu rekomendasi bahwa banyak sekali anak perusahaan PT Flowomor. Ya kan, yang itu kita bilang PT Flowomor ini adalah induk. Ya, ada anak PT perusahaan yang lain yang kita bilang itu. Ya, tetapi paling tidaknya perlu kami sampaikan. Ya, titik kuncinya adalah PT Flowomor telah memberikan kontribusi PD 500 juta tahun 2020 kepada pemerintah provinsi sebagai PAD. Lalu mau disuruh tutup, ini kan gila-gilaan ini, gitu kan? Gak boleh tuh gitu kan? Pak Dewan harus juga berpikir ya, yang rasional gitu kan? Nah, ini kan nanti kan orang bilang wah ini DPR Partai Golkar punya tendensi apa terhadap PT Flowomor? Janganlah, oh gitu kan? Oke, baik Pak. Mungkin ada pernyataan penutup dari Pak Komisaris Utama. Ya, saya mau menyampaikan bahwa yang pertama adalah menyangkut audit, kami legowo. Ya, Partai Flowomor punya hati terbuka, pintu terbuka kepada siapa saja. Ya, yang menyampaikan pendapat sah-sah saja. Tetapi harus sesuai dengan mekanisme, ya, dengan peraturan-peraturan yang ada. Ya, kami tetap terbuka. Kami tidak tertutup. Yang berikut bahwa mudah-mudahan ya ada penyampaian ya pandangan dari Partai Golkar ini ya membuat kita juga semakin lebih bersemangat di dalam mencapai progres sukses kinerja kerja PT Flowomor. Ya. Baik, terima kasih Pak Komisaris Utama. Selamat malam. Malam.